Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Telah menyelesaikan laporan Indonesia Leadership Outlook tahun 2026. Tahun ini kami berfokus kepada pemanfaatan artificial intelligence bagi pimpinan di sektor publik. Nah, kecerdasan buatan ini memang sesuatu yang sekarang sudah bukan lagi sekadar wacana atau eksperimen di institusi manapun, termasuk di institusi birokrasi. Dan dia sudah menjadi sebuah infrastruktur yang menyatu dengan praktik sehari-hari. Ada berita bagus dari hasil survei tadi, karena tahap pertama sudah terlampaui. Jadi kalau dalam konteks kepemimpinan digital di era AI terutama, itu kan langkah atau tugas pertama seorang leader adalah membangun kesadaran umum dulu. Jadi menanamkan kesadaran kenapa kita harus mengadopsi AI. Baik, kita akan ke step selanjutnya ini Pak, tentang bagaimana pemanfaatannya ini Pak, berdasarkan hasil survei. Sejauh apa pemanfaatan AI oleh para pemimpin ini Pak? Iya, kalau dilihat dari pemanfaatan, kita melihat dari dua sisi, bagaimana pemanfaatan secara individual dan pemanfaatan secara organisatoris, seperti itu. Pemanfaatan secara individual, ini dari jumlah responden yang ada, 85% pemimpin di sektor publik sudah menggunakan aplikasi ataupun platform IE secara individual ya. Artinya dari seluruh pemimpin yang ada, mereka menggunakan IE dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian, dan ini jumlahnya sangat besar, 85%. Kemudian kita coba turunkan kira-kira seperti apa pemanfaatannya. Memang terkesan bahwa pemanfaatan IE masih pada tahapan teknis atau pemanfaatan IE yang masih tahap dasar seperti itu. Kita perlu mendorong bagaimana pemanfaatan IE itu untuk hal-hal yang sifatnya lebih strategis dalam organisasi. Mengambil keputusan, kebijakan, evaluasi kebijakan yang ada, kemudian simulasi kebijakan, kemudian juga mendeteksi supaya tidak terjadi korupsi dan lain sebagainya yang ada di instansi pemerintah. Pemanfaatan itu yang harusnya lebih strategis, karena dilihat dari hasil survei yang kami lakukan juga, pemanfaatan itu sebagian besar hanya untuk mencari informasi, membuat presentasi, mengembangkan ide. Ini kan tahap dasar menurut saya. Tetapi tahap yang lebih advance yang tadi kami sampaikan ini kok belum muncul seperti itu. Jadi perlu didorong pemanfaatan yang lebih advance, pemanfaatan yang lebih strategis dalam organisasi, sehingga IE benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dan ini pola-pola kepemimpinannya tentu akan berubah dengan pemanfaatan IE ke depan. Kemudian kalau tadi kami sampaikan dari sisi pemanfaatan, kemudian dari sisi frekuensi, ini kaitannya dengan bagaimana keyakinan mereka terhadap IE. Dilihat dari frekuensi, memang masih ada responden yang menyatakan tidak pernah menggunakan IE, walaupun dia pimpinan ya, baik dari JBT Madya sampai dengan pengawas itu masih ada yang tidak pernah menggunakan IE. Namun sebagian di antara mereka atau sebagian besar di antara mereka menggunakan IE walaupun intensitas waktunya hanya 1 minggu sekali seperti itu, yang mungkin untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Dan terlihat sekali gitu ya, nanti dari jenjang jabatan yang ada, mereka yang ada di jenjang jabatan tinggi, misalkan JBT Pratama ataupun JBT Madya, mereka lebih intens menggunakan IE dibandingkan jabatan yang lebih rendah untuk administrator maupun pengawas. Dan ini kaitannya nanti dengan keyakinan mereka terhadap IE, karena di jabatan Madya, jabatan Pratama, mereka lebih yakin terkait dengan manfaat IE itu sendiri dibandingkan mereka yang ada di jabatan administrator maupun pengawas. Mereka yang terdiri dari anak-anak muda atau mereka yang mungkin masa kerjanya belum lama seperti itu, sehingga keyakinan terhadap IE di kalangan mereka yang memiliki masa kerja yang masih rendah atau mereka yang generasi usia yang masih muda tadi, mereka cenderung tidak begitu yakin dengan IE dibandingkan mereka yang ada di jenjang yang lebih tinggi. Ini menjadi sesuatu yang menarik barangkali, karena mereka kalangan muda, kalangan mereka yang ada di jenjang yang lebih rendah, terfikirkan bahwa masih banyak media lain yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan cara kerja birokrasi selain hanya IE tadi. Karena mereka sadar, mereka tahu ada beberapa cara atau metode lain yang mereka bisa gunakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pekerjaan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan terkait dengan pemanfaatan, kemudian bagaimana frekuensi penggunaan serta keyakinan mereka terhadap IE. Dan
Mudah-mudahan ke depan ini terkait dengan pemanfaatan yang lebih strategis dalam pengambilan kebijakan, dalam pembuatan keputusan, yang mudah-mudahan tadi walaupun perlu untuk disupport selain IS seperti itu ya, karena pengetahuan manusia, kecerdasan manusia ini kan juga lebih manusiawi, lebih bisa memberikan keputusan atau kebijakan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan lain sebagainya, dan IE hanya memberikan support bagi pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin itu Mbak Nika. Ya, Pak Widi, Pak Kohar, saya dapat selentingan gitu ya bahwa dari timnya Pak Widi ini, dari Mark Plus ini ada tambahan gitu ya, support tentang penambahan instrumen tingkat keyakinan di dalam pengambilan keputusan gitu di semua JPT gitu ya, di semua jenjang gitu. Nah, hasilnya menyebutkan bahwa ada di level sedang nih ternyata, di sekitar 64,2% gitu ya. Apa sih sebenarnya latar belakangnya Pak Ardi berpikir bahwa level keyakinan ini harus menjadi salah satu pertimbangan di survei ini? Iya. Jadi kalau dari hasil surveinya kita lihat, ini kan menunjukkan optimisme ya. Dari audiens responden ini seberapa mereka yakin bahwa AI ini bisa membantu memberikan kontribusi terhadap pekerjaan. Tadi dari apa yang disampaikan Pak Widi, minimal ada dua hal yang sangat menarik tadi beliau sampaikan. Satu, ternyata keyakinan, kalau dari sisi keyakinan, ada gap antara yang senior dengan yang junior. Justru malah optimisme itu lebih besar di kalangan teman-teman yang lebih senior. Gitu ya. Padahal kalau kita mungkin menganggapnya harusnya yang lebih muda, yang sudah lebih jago, lebih biasa menggunakan teknologi akan lebih optimis dengan AI. Tapi ternyata ada fenomena yang justru malah berkebalikan. Ya. Ini mungkin menarik juga tadi Pak Widi sampaikan, karena mungkin generasi muda ini merasa AI itu bukan segala-galanya. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Karena tetap kalau kami juga, saya yakin kita semua juga percaya, ini satu kata-kata yang sering diulang-ulang ya Mbak Niken ya, bahwa AI tidak akan bisa menggantikan manusia. Tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Artinya kan tetap ada peran manusia di situ. Sehingga sebagai leader, ini menjadi satu concern yang penting bahwa jangan kemudian kebablasan semua bisa mengandalkan AI. Artinya insight dari teman-teman yang junior ini menjadi catatan juga bagi kita sebagai leader. Nah, hal menarik yang kedua tadi disampaikan dari hasil survei juga, masih banyak, mungkin sebagian besar Pak ya, adopsinya dari level individu. Ini memang saya kira tantangan besar juga ya Pak Kohar, bagaimana leverage ini agar diadopsi di level organisasi. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang ini baru, kalau ini Tony Stark gitu ya, mungkin teman-teman ya suka nonton film, dia sudah jadi Iron Man kan, sudah pakai teknologi untuk menjadi dia kerja lebih cepat, bisa terbang dan sebagainya. Nah, tapi dia kalau di filmnya kita lihat kan dia bisa menciptakan dampak yang besar, itu bukan hanya ketika dia sebagai individu pakai itu, tapi karena dia didukung oleh satu sistem. Kalau di filmnya namanya Jarvis gitu ya. Yang sistem ini bisa memberikan data, informasi untuk mengambil keputusan. Dia sebagai leader di situ. Jadi ini saya sepakat sekali tadi PR berikutnya adalah keyakinan di level individu ini bagaimana dinaikkan ya, ke level organisasi, sehingga salah satu contohnya misalnya kemampuan AI yang luar biasa itu kan kemampuan prediktif untuk memprediksi. Jadi bukan hanya menganalisa apa yang sudah terjadi artinya apa, tetapi dia bisa memprediksi berikutnya seperti apa kalau trennya kemarin seperti ini. Nah, ini bayangkan ini kemudian diaplikasikan di level organisasi, maka akan bisa membantu para pengambil kebijakan untuk melihat kira-kira dampak sebuah kebijakan akan seperti apa, bahkan sebelum kebijakan itu mungkin dilaksanakan. Nah, hal seperti ini mungkin yang insight yang menarik dari survei tadi, Mbak Nika. Atau harusnya seperti apa Pak secara ideal? Apakah memang para pimpinan itu harus ya sudah percaya saja apa yang dilakukan oleh AI, atau memang mereka harus punya nilai kritisi untuk ketika menghadapi si AI ini? Jadi kalau sering kami katakan, kalau di Mark Plus kami punya rumus ABCD ketika menggunakan AI, baik untuk level individu ataupun level organisasi. Ini umum saja ya, saya kira teman-teman juga yang biasa pakai ChatGPT. A adalah ask, nanya. Ya, kita menggunakan AI untuk bertanya. Kalau udah bahasa sekarang prompting gitu ya. Makanya sekarang banyak training, bahkan kita juga punya program untuk melakukan prompting. Itu hanya prompting doang. Karena ini skill pertama kan, skill untuk bertanya ke AI itu seninya seperti apa.
Yang kedua adalah break. Setelah kita dapat jawabannya, kita harus break dulu Pilah. breakdown, dipilah. Kita sering dengar istilah AI itu kadang halusinasi gitu ya. Masih berita, ada linknya, diklik, ternyata bukan sumber informasi yang bisa dipercaya. Jadi kita harus pilah dulu dari informasi yang didapatkan. Kita kritisi mana yang benar, mana yang tidak, sehingga kemudian kita bisa hanya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah tervalidasi. Sesimpel cek aja linknya gitu ya. Ketika dia memberikan angkanya benar atau tidak. Breakdown. Dan yang ketiga adalah contextualize. Karena AI itu kan kita pasti punya kebutuhan yang spesifik ya. Teman-teman ketika prompting ke AI, kalau pertanyaannya sama yang nanya saya dengan nanya Pak Widi, pasti dunianya berbeda antara dunia privat dengan dunia publik. Nah, bagaimana kita bisa mengkontekskan jawaban hasil AI tadi sesuai dengan dunia kita. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah decide. Jadi A, B, C, D, decide, memutuskan. Jadi jangan biarkan AI yang memutuskan. Kita yang harus memegang keputusan akhir. Decision maker-nya tetap harus kita. Nah, jadi termasuk keputusan apakah kita mau asking lagi, jadi seperti siklus ya, asking lagi, breakdown lagi, contextualize lagi. Kita memutuskan di titik mana kita mau berhenti nih. Dan kita merasa cukup untuk menjadikan hasil informasi tadi sebagai pengambil keputusan. Nah, artinya dengan rumus ABCD ini menjadikan pengambil keputusan tetap di kita, bukan di teknologi atau AI tadi. Baik, terima kasih Pak Kohar. Dari sisi media ini Pak, bagaimana menanggapinya? Apalagi tadi kita melihat yang disampaikan Pak Widi cukup menarik bahwa masih sebagian besarnya justru mencari informasi ini dari si AI ini. Jadi ada sesuai dengan yang beberapa riset sekarang, jadi website-website itu sudah tidak lagi dari search engine, tapi dari crawler dari para si AI. Gimana ini Pak? Ya, itu nanti soal aturan main. Itu yang dirugikan banyak-banyak portal-portal. Dirugikan. Kabar terbaru kan page views-nya portal itu pada setahun terakhir itu drop sampai 40%. Mengapa? Karena orang jump to mencari sesuatu, informasi langsung dari AI. Sementara AI sendiri kan juga sebetulnya dia didesain berdasarkan informasi yang sudah tersedia juga oleh portal-portal yang verified lah, kira-kira begitu. Jadi dengan penggunaan AI di media itu sudah ada aturannya. Semua media di Indonesia itu Dewan Pers sudah membuat peraturan. Namanya Peraturan Dewan Pers nomor 1. Peraturan nomor 1 tahun 2025. Itu bulan Mei. Mungkin bisa dicek nanti di situ. Bahwa ada beberapa langkah-langkah bagaimana penggunaan AI oleh media. AI boleh digunakan sebagai asisten. AI boleh digunakan untuk membantu tadi itu, membreakdown data bagaimana. Tetapi tetap harus ada verifikasi atas kesahihan data itu. Nah, itu berarti kan kembali kepada manusia itu. Jadi setelah itu, jadi rumus ABCD tadi menarik. Jadi bagaimana kesahihan itu betul atau tidak, baru kemudian setelah itu ditentukan sebagai desain. Dan harus ada kejujuran. Kejujuran itu begini, kalau kita menggunakan AI sampai pada tingkat tertentu, maka harus ada penapisan, ada disclaimer. Di bawahnya itu bahwa artikel ini dibuat dengan bantuan AI. Jadi harus ada seperti itu. Itu bagian dari kejujuran. Sehingga ketika nanti orang akan mencari itu, bagaimana informasi aslinya, orang bisa diarahkan ke sana. Nah, jadi tadi memang menyenangkan, membahagiakan tadi informasi bahwa 80% lebih ya, itu mereka memanfaatkan AI itu. Meskipun mungkin baru tahap-tahap awal-awal lah ya di ini. Tetapi itu sudah lebih dari cukup. Nah, yang harus ditekankan lagi adalah nanti penggunaannya. Apakah AI itu sudah digunakan sebagai basis untuk membuat kebijakan? Nah,
data, berdasarkan data, kan AI membantu kita men-scrolling data itu. Iya. Nah, dari data itu kemudian lahirlah sebuah kebijakan, yang kebijakan bukan hanya didasarkan oleh intuisi saja. Kan banyak nih mungkin selama ini ada beberapa pola-pola pemimpin publik pejabat publik yang menggunakan ini intuisi saya begini gitu. Hanya mengandalkan intuisi. Nah, dengan adanya AI maka dia akan lebih predictable, lebih bisa diprediksi, lebih presisi. Maka AI harus digunakan sebagai data driven policy, itu menjadikan sebuah AI untuk membuat kebijakan yang berbasiskan data. Lalu AI juga bisa digunakan tentu saja untuk reformasi birokrasi, menghilangkan ruang-ruang abu-abu, bahkan mungkin ruang gelap itu kan. Dengan AI bisa didesain untuk itu. Atau juga untuk pengawasan para ASN gitu kalau di birokrasi ya. Bagaimana AI itu. Lalu yang ketiga, AI itu akan memudahkan ada layanan publik. Kalau untuk para pemimpin publik, tiga hal utama ini bisa menjadi indikator. Apakah sudah A, sudah B, sudah C, sudah dilakukan untuk itu AI, atau baru tahap yang untuk senang-senang, untuk mempercepat saja proses. Di pengalaman kami di media, itu karena sudah ada peraturan dibolehkan oleh Dewan Pers, maka kami juga menggunakan itu. Untuk apa? Menambah produktivitas. Untuk sebagai acuan bagaimana nanti menentukan angle. Tetapi siapa yang menentukan angle? Manusia. Kendali tetap ada di tangan manusia. Harus ada verifikasi, karena saya pernah menemukan beberapa kali itu bias algoritma yang dari AI yang dicomot dari sumber yang masih rendah kredibilitasnya, sehingga angka yang muncul itu angka yang sebetulnya tidak 100% salah. Tetapi angka yang diambil itu adalah angka yang bukan angka yang mutakhir. Padahal kita butuh data kondisi terkini, gitu, misalnya. Nah itu bias seperti itu harus diatasi memang. Tetapi paling tidak kita harus mengenalkan diri dulu. Ya kan bagaimana kita nggak kepincut menggunakan misalnya gini. Saya wartawan atau editor olahraga misalnya, sepak bola lah. Misalnya kenapa Arsenal pada saat-saat sekarang ini sangat kesulitan untuk menggapai kemenangan. Atau bahkan hanya dalam waktu 2 minggu, 2 trofi hilang di Arsenal. Why? Misalnya promnya kita perintah pertanyaannya A-nya tadi itu mengapa? Itu jawabannya nggak sampai 1 menit muncul. Tetapi itu kan harus kita verifikasi ulang. Oh ya, harus dicari dari analisis berdasarkan datanya Opta. Kalau sepak bola itu kan ada Optanya kita lihat. Jadi intinya adalah survei tadi itu positif, penggunaannya positif. Hanya saja tadi itu tantangannya apakah sudah dia didesain atau disistematisasi untuk mendapatkan kebijakan berbasis data sehingga lebih presisi dan lebih bisa diprediksi, atau sudah digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap KPI gitu kan, atau untuk membantu performance appraisal misalnya gitu. Atau yang ketiga sudah dia dimanfaatkan untuk layanan publik secara benar, secara baik gitu. Sehingga yang survei-survei sebelumnya terkait dengan reformasi birokrasi itu betul-betul bisa dijalankan itu. Tidak hanya menjadi bagian dari rekomendasi terus-menerus gitu, tanpa bisa dijalankan. Baik, jadi ketiga sektor ini udah sepakat ya Pak, bahwa AI ini ya mau nggak mau memang sudah jadi bagian dari aktivitas kita, tidak itu jadi keniscayaan. Keputusan-keputusan yang tidak adil atau bias seperti yang tadi kita bahas ya Pak ya. Kemudian ini sangat berbahaya sekali dalam pengambilan kebijakan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Kenapa sih Sare harus mengadopsi AI? Itu kan ada investasi awal sebenarnya. Karena AI menjanjikan, kalau istilah kami itu QCD. Tantangannya itu adalah masih adanya kesenjangan kebijakan. Belum ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan AI dan pemanfaatan AI ini secara komprehensif.